teman-teman, perkenalkan nama saya Christine Cita Lauli dari Universitas Pelita Harapan dengan NIM 0109 dengan prodi D4LM. Kali ini aku akan ngejelasin tentang sistem limfatik dari materi anatomi fisiologi manusia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Farurozi, ZSSI, MSc. Overview pertama yaitu pengertian sistem limfatik, yang kedua menjelaskan komponen utama sistem limfatik, yang ketiga menjelaskan fungsi dan aliran pembuluh darah limfa, yang keempat perbandingan struktur dan fungsi dari organ limfatik primer dan sekunder dan tisu. Sistem limfatik adalah jaringan pembuluh dan organ yang bekerja sama untuk memindahkan kelebihan cairan getah bening agar kembali ke peredaran darah. Ada sekitar 600 kelenjar getah bening dalam anatomi tubuh manusia. Kelenjar bisa membengkak sebagai respon terhadap infeksi karena penumpukan cairan getah bening, bakteri atau organisme lainnya. Limfatik atau getah bening mengumpulkan cairan, zat sisa, dan zat lainnya pada jaringan tubuh di luar aliran darah. Ketika cairan mengalir, kelenjar getah bening menyaring bakteri, virus, dan zat lain. Lalu cairan yang telah tersaring, garam, dan protein dikembalikan ke dalam peredaran darah. Perbedaan cairan intersial dengan limfa adalah lokasinya. Cairan intersial berada di antara sel dan limfa berlokasi dalam pembuluh limfatik dan jaringan limfatik. Jaringan limfatik adalah jaringan ikat rekular yang terkhusus yang mengandung banyak limfosit. Dua tipe limfosit yang berperan dalam respon imun adaptif yaitu sel B dan sel T. Komponen sistem limfatik yang pertama yaitu getah bening. Getah bening atau cairan limfatik adalah cairan ekstra yang mengalir dari sel dan jaringan, akan tetapi tetap terserap kembali ke dalam kapiler. Cairan ini juga berfungsi untuk mengangkut sel darah putih atau limfosit yang bekerja melawan infeksi. Kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening atau limfanodes adalah kelenjar yang memantau dan membersihkan getah bening saat menyaringnya. Kelenjar ini menyaring sel-sel rusak serta sel kanker. Beberapa lokasi kelenjar getah bening adalah di area ketiak, selangkangan, dan juga leher. Pembuluh limfatik ini adalah jaringan kapiler dan jaringan tabung besar yang berada di seluruh tubuh. Organ limfatik ini berperan untuk mengangkut getah bening dari jaringan. Pembuluh limfatik bekerja di bawah tekanan yang sangat rendah. Yang keempat yaitu limpa. Limpa adalah organ terbesar dalam sistem limfatik, berada di sisi kiri bawah tulang rusuk atau berada di atas perut. Fungsinya adalah untuk menyaring dan menyimpan darah dan juga berfungsi menghasilkan sel darah putih untuk melawan infeksi atau penyakit. Yang kelima ada timus kelenjar, yaitu sebagai bagian dari organ sistem limfatik dan kelenjar endokrin, letaknya berada di belakang tulang dada. Fungsinya adalah untuk mematangkan jenis sel darah putih tertentu sehingga melawan organisme asing. Selain itu, kelenjar timus juga sudah mulai mengembangkan sistem kekebalan tubuh dari sebelum lahir hingga masa perkembangan anak. Yang keenam, sumsum tulang belakang, yaitu jaringan lunak yang kenyal, letaknya berada di tengah tulang tertentu. Sebagai contoh, tulang pinggul, tulang dada sebenarnya, sumsum tulang belakang, jaringan limfatik. Akan tetapi, biasa dianggap menjadi bagian sistem limfatik karena disinilah limfosit sel B dari sistem kekebalan menjadi matang. Yang ketujuh ada tosil atau amandel, adalah bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil yang terletak di belakang tenggorokan sebagai salah satu pertahanan tubuh. Fungsi tosil yang utama adalah memerangi infeksi. Organ ini juga berfungsi mencegah masuknya benda asing yang mungkin terhirup ataupun tertelan sebelum masuk ke dalam paru-paru. Fungsi sistem limfatik yang pertama mengatur keseimbangan cairan tubuh, yang kedua menyerap lemak dari sistem pencernaan, yang ketiga melindungi tubuh dari zat asing. Bagaimana aliran pembuluh darah limfa? Yang pertama, kapiler limfatik berlokasi di spasium antara sel. Yang kedua, pembuluh limfa atau struktur vena dengan dinding lebih tipis dan lebih banyak katup. Yang ketiga, dinding pembuluh melewati infonodi, banyak sel B dan sel T. Di kulit, pembuluh limfa ada di dalam jaringan subkutan dan mengikuti rute vena. Di viscera mengikuti arteri, membentuk plexus atau jaring mengelilinginya, tidak punya kapiler limfatik. Contoh jaringan avaskular, susunan saraf pusat, bagian lien, sumsum tulang merah. Kapiler limfatik pertama, permeabilitas tinggi dari kapiler darah, setelah itu absorpsi atau molekul protein dan lipid. Yang kedua, struktur unik one way yang mencegah aliran balik ke interstisial. Yang ketiga,
Unhorring filamen mengandung serabut elastis. Yang keempat, dusus halus kapiler, limfatik khusus atau daktal. Selanjutnya, absorpsi lemak dari git. Lemak di pembuluh limfa berwarna putih disebut chylus atau seli, ditempatkan lain limfa berwarna kuning pucat. Kapiler limfatik, pembuluh limfatik, limfonodi, beberapa tempat pembuluh limfa bersatu ke truktus limfatik. 5. Trukus utama limfatik, lumpar, intestinal, bronchomediastinal, sublavian, jugular. Trunkus limfatik, trunkus lobar mengalirkan limfa dari ekstremitas inferior, dinding dan viscera pelvis, ginjal, kelenjar adrenal, dan dinding abdomen. Trunkus abdomestinal mengalirkan limfa dari dinding trongkas, paru-paru, dan jantung. Trunkus intestinal mengalirkan limfa dari lambung, usus, pankreas, lian, dan sebagian ke hepar. Trunkus sublavian dan trunkus jugular mengalirkan limfa dari ekstremitas superior, sedangkan mengalirkan limfa dari kepala dan leher. Menjelaskan formasi dan aliran pembuluh limfatik, badan limfa yang membantu kembalinya limfa ke sirkulasi. 2. Sistem pompa, yaitu pertama, skeletal muscus pump, aksi pompa dari kontraksi otot skeletal yang menekan pembuluh limfa sehingga isinya dapat naik dan masuk ke vena jugularis internal dan sublavian. Kedua, respiratory pump, aliran limfa dipertahankan oleh perubahan tekanan. Aliran limfa juga dipertahankan oleh perubahan tekanan yang terjadi selama inspirasi. Aliran limfa dari abdomen di mana tekanan lebih tinggi dari toraks yang lebih rendah. Ketika tekanan berbalik selama ekspirasi, katup pembuluh limfa akan mencegah kembalinya aliran balik limfa. Selain itu, ketika pembuluh limfa distensi otot polos, dindingnya berkontraksi yang membantu perpindahan limfa dari satu segmen pembuluh limfa ke segmen lainnya. Perbandingan struktur dan fungsi dari organ limfatik primer dan sekunder dan timus. Secara garis besar, jaringan dari organ limfatik dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan fungsi. Pertama, organ limfatik primer merupakan tempat di mana sel punca atau sistem sel berdiferensiasi dan berubah menjadi imunokompeten yang mampu berpartisipasi dalam respon imun. Organ limfatik primer adalah sumsum tulang merah pada tulang pipi dan epifisis pada tulang panjang dewasa dan timus. Sel induk berpotensi menjemuk di susun tulang merah tumbuh menjadi sel B imunokompeten dan sel T matang dan menjadi sel pra-T. Sel pra-T ini akan bermigrasi ke timus di mana mereka berada sel T imunokompeten. Yang kedua, organ dari jaringan limfatik sekunder adalah tempat yang paling umum respon imun terjadi, termasuk kelenjar getah bening, limfa, nodul limfatik atau kantong. Yang ketiga ada timus, kelenjar getah bening dan limfa dianggap organ karena mereka dikelilingi oleh kapsul jaringan ikat. Nodul limfatik dianggap sebagai non-organ karena tidak dikemas, ukuran lebih kecil, misalnya plak pembayar. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. See you!